Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Samuel Waban. Saya dari kelas TI 24F. Di sini saya akan memaparkan materi dengan mata kuliah proses manufaktur. Berikut ada pengertian manufaktur. Manufaktur berasal dari bahasa Latin, yaitu manus factus, yang berarti manus itu tangan dan factus itu membuat. Jadi manufaktur modern proses teknologi dan ekonomi yang mengubah material menjadi produk bernilai tambah. Di sini pun terdapat definisi manufaktur modern. Teknologi artinya aplikasi proses fisika atau kimia yang mengubah bentuk atau struktur material. Ekonomi yang artinya menciptakan added value, contohnya otomotif, elektronik, ataupun baja. Dan selanjutnya di sini ada tipe industri. Yang pertama itu industri primer, ada pertanian dan pertambangan. Yang kedua industri sekunder yang mencakup otomotif dan tekstil. Yang ketiga ada industri tersier yang mencakup jasa, pendidikan, ataupun perbankan. Berikutnya ada kemampuan manufaktur. Kemampuan manufaktur terdapat 4, yaitu kemampuan proses teknologi, kemampuan tenaga kerja, keterbatasannya ukuran dan berat produk, kapasitas produknya per waktu. Berikutnya terdapat material manufaktur. Material manufaktur yaitu ada logam yang berisi ferrous atau non-ferrous. Yang kedua keramik, ada yang tradisional dan modern. Yang terakhir polimer, ada termoplastik dan elastomer. Berikutnya ada proses manufaktur. Proses manufaktur terbagi beberapa bagian, yaitu casting dan molding, particulate processing, forging dan extrusion, rolling dan bending, dan yang terakhir turning, drilling, dan milling. Di sini pun terdapat mesin produksi, yaitu welding machine, grinding machine, machine tool, press dan rolling mill, dan yang terakhir mesin CNC. Berikutnya ada fasilitas produksi. Yang pertama job shop, mencakup fixed position layout. Yang kedua batch production, ada proses layout. Yang ketiga mass production, mencakup produk layout. Dan yang terakhir cellular group, teknologi layout. Berikutnya ada sistem pendukung manufaktur. Manufacturing engineering, production planning and sound control, quality control, perencanaan proses dan persediaan. Dan terakhir terdapat kesimpulan, yaitu manufaktur mengubah material menjadi produk bernilai. Terdapat berbagai material dan proses produksi. Mesin dan fasilitas menentukan kapasitas produksi. Dan yang terakhir sistem pendukung penting untuk kualitas produk. Di sini kita memasuki bab selanjutnya atau materi selanjutnya, yaitu tentang material plastik dan prosesnya. Adapun tujuan pembelajaran dari materi tersebut, yaitu memahami sifat dan jenis plastik, mengetahui bahan baku plastik, dan yang terakhir memahami proses pengelolaan dan pencetakan plastik.
Berikutnya terdapat sifat plastik. Yang pertama ringan dan tahan korosi. Yang kedua memiliki daya redam getaran. Yang ketiga mudah dibentuk dibanding logam. Dan yang terakhir kekuatan dan ketahanannya panah lebih rendah. Berikutnya ada bahan baku plastik. Berasal dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Menggunakan bahan tambahan seperti pewarna dan plastiser. Dan yang terakhir bahan pengisinya meningkatkan sifat mekanik. Selanjutnya ada jenis plastik. Yang pertama thermosetting. Thermosetting itu sifatnya tidak dapat didaur ulang. Yang kedua termoplastik. Sifatnya dapat dipanaskan dan didaur ulang. Contohnya epoksi, politilen, dan nilon. Berikutnya ada perbedaan thermosetting dan termoplastik. Thermoset itu pengerasan cepat dan permanen, sedangkan termoplastik dapat dibentuk ulang. Perbedaan pada bentuk proses dan pemasarannya saja. Berikutnya ada cara pemprosesan bahan. Yang pertama pencampuran resin dan aditif. Yang kedua prapembentukan sebelum pencetakan. Yang ketiga dapat menghemat bahan dan mempercepat proses. Selanjutnya ada proses pencetakan plastik. Proses pencetakan plastik terbagi 4. Yang pertama cetak tekan, yang kedua cetak transfer, yang ketiga cetak injeksi termoplastik, dan yang terakhir cetak injeksi thermosetting. Berikutnya ada proses ekstrusi dan rotasi. Ekstruksi menghasilkan produk kontinu. Pelapisan ekstruksi untuk lembaran. Pencetakannya menggunakan gaya sentrifugal. Selanjutnya cetak tiup dan pembuatan film. Cetak tiup digunakan untuk botol plastik. Film dan lembaran dibuat dengan penggilingan. Ekstrusi film menghasilkan lembaran tipis. Berikutnya ada cetakan untuk plastik. Cetakan dibuat dari baja panas, perlu ejektor dan sudut tirus, mempertimbangkan penyusutan bahan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Plastik memiliki sifat ringan dan mudah dibentuk. Terdapat berbagai metode pemrosesan plastik. Pemilihan jenis plastik menentukan proses produksi. Baik, selanjutnya saya akan memasuki materi yang baru, yaitu proses sheet metal. Jenis proses sheet metal. Yang pertama, proses pemotongan atau cutting. Yang kedua, proses pembentukan atau forming. Berikutnya, proses pemotongan. Proses pemotongan terbagi 4. Yang pertama, clearance. Yang kedua, penetrasi. Yang ketiga, ada bur. Dan yang terakhir, ada secondary shear. Berikutnya, proses pemotongan, clearance, dan penetrasi. Clearance, jarak antara punch dan die. Penetrasi, yaitu langkah punch untuk memotong material. Pemilihan clearance mempengaruhi hasil potong. Selanjutnya ada bur dan secondary shear. Bur adalah petahan akibat pemotongan. Secondary shear terjadi akibat clearance terlalu kecil dan yang berakibat menurunkan kualitas hasil potong. Selanjutnya ada kategori proses pemotongan. Terbagi 4. Yang pertama, shearing, yaitu pemotongan lembaran logam. Yang kedua, blanking, hasil potong berpasangan.
Yang ketiga, perfoting atau punching, pembuatan lubang, dan yang terakhir, trimming, pemotongan sisa material. Selanjutnya ada gaya potong. Dapat dipengaruhi dengan tegangan potong material dengan menggunakan rumus FC sama dengan OB kali A. A di sini yaitu panjang potong dikali tebal material. Selanjutnya ada proses pembentukan. Yang pertama deep drawing, yang kedua stretching, yang ketiga bending, yang keempat crimping, dan yang terakhir flanging dan ball flanging. Selanjutnya ada deep drawing dan stretching. Deep drawing membentuk benda berongga. Stretching menggunakan gaya tarik biaksial. Digunakan pada komponen sheet metal. Selanjutnya ada bending dan crimping. Bending mengubah bentuk lurus menjadi melengkung, sedangkan crimping digunakan untuk penjepit kabel. Digunakan pada industri listrik. Selanjutnya ada flanging dan stamping. Flanging memperkuat tepi komponen, sedangkan stamping atau cowling membuat kontur permukaan. Dilakukan dengan proses penekanan. Selanjutnya ada carling, hemming, dan swagging. Carling memperkuat sisi komponen, hemming dan seaming untuk pelipatan, sedangkan swagging untuk mengecilkan diameter pipa atau poros. Selanjutnya kesimpulan. Sheet metal terdiri dari cutting dan forming. Pemilihan proses mempengaruhi kualitas produk. Dapat digunakan untuk luas pada industri manufaktur. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.